Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, sesuai dengan peraturan OJK nomor 6 tahun 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti bank, OJK telah membagi bank dalam 4 kategori, 4 buku. Bank buku pertama untuk bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun, bank buku 2 untuk bank dengan modal inti 1 triliun sampai dengan kurang dari 5 triliun, dan bank buku 3 dengan modal inti 5 triliun sampai dengan kurang dari 30 triliun, dan yang terakhir bank buku 4 yaitu bank dengan modal inti minimal 30 triliun. Yang menarik, dari 11 bank buku 4 tahun 2022 telah menguasai portofolio lebih dari 80% perbankan di Indonesia. Dan yang kedua, dari 11 bank buku 4 di tahun 2022, performance loan-nya, NPL-nya mengalami perbaikan. Rata-rata sesuai dengan kriteria OJK masuk dalam kategori sehat. Bahkan ada 3 bank di buku 4 yang berdasarkan penilaian NPL-nya masuk dalam kategori sangat sehat, yaitu Bank Mandiri, BBCA, dan Bank BTPN, karena NPL-nya, non-performance loan-nya di bawah 2%. Nah, kita sudah mengenal 4 big bank, yaitu BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI. Apakah teman-teman sudah mengkoleksi sahamnya? Untuk teman-teman yang belum mengkoleksi sahamnya dan merasa 4 big bank tersebut cukup mahal, kita bisa tengok di 7 bank buku 4 yang lainnya. Karena pada 7 bank buku 4 di luar big bank, saya dapatkan 4 bank yang valuasinya masih sangat menarik. Valuasi BBCA sudah cukup tinggi, PBV-nya, price book value-nya 4,74 kali, dan PER-nya, price earning ratio-nya sudah di atas 25 kali. Big bank yang valuasinya masih murah hanya BBRI dengan PBV 1,27 kali dan PER-nya masih di bawah 10 kali. Namun teman-teman jangan ragu, karena masih ada 4 bank buku 4 dengan valuasi sangat menarik. Menurut saya masih cukup murah. Yang pertama, BNGA, Bank Niaga. Bank Niaga mempunyai PBV masih di angka 0,67 kali dan PER-nya masih di bawah 6 kali. Yang kedua ada Bank Danamon, BDMN, dengan PBV 0,57 kali. PER-nya di angka sekitar 8 kali. Yang ketiga ada BTPN dengan PBV 0,55 kali dan PER-nya masih di angka 6,55 kali. Dan yang terakhir Bank NISP dengan PBV hanya 0,5 kali dan PER 5,17 kali. Untuk bisa memilih 4 bank yang valuasinya masih murah ini dibanding 4 big bank lainnya, ada beberapa variabel yang harus teman-teman amati. Yuk kita ikuti. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Ada 3 perbedaan yang membedakan 4 bank buku 4 yang masih murah tersebut dengan 4 big bank yang lainnya apabila teman-teman akan memilih sahamnya. Yang pertama, dari sisi kepemilikan saham retail atau masyarakat. 4 big bank rata-rata sahamnya yang dimiliki oleh masyarakat atau retail di atas 40%. Dengan demikian, 4 big bank lebih liquid dibanding dengan 4 bank yang masih murah tersebut. Karena 4 bank yang masih murah tersebut
Rata-rata kepemilikan saham oleh retail atau masyarakat hanya di bawah 15%. Hanya NISP yang kepemilikan saham retailnya 15%. 3 bank lainnya hanya di bawah 10%. Bahkan BTPN ada sahamnya yang dimiliki oleh BBNI dan BBCA. Realnya retail hanya memegang 5,27%, sehingga 4 bank ini bisa dipastikan likuiditas sahamnya, volume jual beli sahamnya lebih rendah dibanding dengan 4 big bank yang lainnya. Yuk kita lihat. Untuk BNGA, Bank Niaga, dari 3 bulan terakhir, rata-rata volume transaksi sahamnya setiap hari berkisar di puluhan ribu lot. Demikian juga dengan Bank Danamon dan Bank NISP. Namun untuk BTPN, rata-rata volume transaksi sahamnya setiap hari hanya di bawah 1000 lot. Dengan demikian, apabila teman-teman memilih BTPN, agar lebih hati-hati, karena apabila nanti suatu saat teman-teman memerlukan dana, akan relatif kesulitan dalam melepas sahamnya, karena volume transaksinya setiap hari hanya di bawah 1000 lot. Perbedaan yang kedua tentang konsistensi dari pembagian dividen. 4 big bank secara konsisten selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Namun dari 4 bank buku 4 yang masih murah tersebut, hanya Bank Niaga, BNGA, dan Bank Danamon, BNNM, yang setiap tahun konsisten membagikan dividen. Apabila kita kaji lagi lebih dalam, maka return sahamnya juga harus dipertimbangkan. Bank Danamon membagikan dividen dengan rata-rata return di bawah 5%, dan Bank Niaga memberikan dividen dengan potensi lebih tinggi, rata-rata di atas 5%. Hal ini juga harus dipertimbangkan bagi teman-teman untuk mengkoleksi saham tersebut, karena rata-rata kepemilikan retail di 4 bank ini relatif kecil, sehingga likuiditasnya masih lebih lambat dibandingkan dengan 4 big bank yang lainnya. Perbedaan yang ketiga dari pola pergerakan sahamnya. Meskipun 4 big bank tersebut mempunyai tren jangka panjang yang selalu naik, namun kita bisa pahami bahwa ada perbedaan pokok pola pergerakan harga sahamnya dari BBCA dibandingkan dengan 3 big bank yang lainnya yang merupakan bank BUMN. Bisa kita lihat bahwa pergerakan saham BBCA relatif lebih stabil. Meskipun ada fluktuasinya, namun tidak setajam dari 3 big bank lainnya yang merupakan bank BUMN. Hal ini disebabkan karena 3 big bank lainnya yang merupakan bank BUMN harus tetap menyalurkan kredit meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga wajar apabila harga sahamnya dari 3 bank BUMN tersebut fluktuasinya lebih tinggi, karena bisa jadi pada saat kondisi ekonomi susah, NPL dari 3 bank BUMN tersebut naik, dan BBCA yang tidak mempunyai misi seperti BUMN dalam kondisi ekonomi yang lagi sulit bebas untuk menyetop kreditnya dahulu, tidak seperti 3 bank BUMN yang lainnya. Dan pola ini ternyata juga terdapat pada 4 bank yang masih murah tersebut. Dari pola pergerakan sahamnya, kita bisa simpulkan bahwa dari 4 bank yang masih murah tersebut, pergerakan saham BNGA, Bank Niaga, mirip seperti pergerakan saham dari BBCA. Hal ini kemungkinan disebabkan karena target pasar dari BNGA, Bank Niaga, lebih terfokus pada segmen tertentu, sehingga kualitas kreditnya juga bisa terjaga dengan baik. Dengan demikian, fluktuasi harga sahamnya tidak setajam dari 3 bank lainnya yang segmen pasarnya lebih
tersebar. Bank Danamon misalnya, pada 5 tahun yang lalu, Bank Danamon sangat terkenal dengan Danamon simpan pinjamnya yang sangat menguasai pasar dari segmen mikro. Tapi saat ini Danamon simpan pinjam sudah tidak terdengar lagi gaungnya, dan sepertinya kinerja Bank Danamon mengalami penurunan cukup tajam karena segmen mikronya yang direbut oleh BBRI dan BMRI. BBTN juga sama. Pada 5 tahun yang lalu, BBTN terdengar masih menguasai segmen mikro. Namun, saat ini sudah tergerus oleh BBRI dan BMRI. Nah, dari 3 variabel tersebut, saya bisa membuat ranking terhadap 4 bank yang masih murah tersebut dengan melihat kondisi 3 tahun terakhir. BTPN. Dalam 3 tahun terakhir, kinerja BTPN sebenarnya sudah meningkat cukup baik, namun belum diikuti dengan kenaikan harga sahamnya. Yang kedua, Bank NISP. Dalam 3 tahun terakhir juga mengalami kenaikan performance, namun juga belum diikuti dengan kenaikan harga sahamnya. Dan yang ketiga, Bank Danamon. Kinerja Bank Danamon dalam 3 tahun terakhir juga meningkat cukup baik dan harga sahamnya masih relatif stabil. Dan yang keempat, BNGA. BNGA dalam 3 tahun terakhir mengalami perbaikan kinerja dan hal ini sudah diikuti dengan tren harga sahamnya yang selalu naik setiap periode. Meskipun lambat, namun tren dari kenaikan harga BNGA menurut saya cukup konsisten dan ini cukup menarik, apalagi return dividen dari BNGA juga di atas 5%, sehingga menurut saya BNGA lebih cocok untuk investasi jangka panjang, sedangkan Bank Danamon lebih cocok untuk investasi jangka menengah. Apabila teman-teman ingin mengambil manfaat dari pergerakan harga saham Bank Danamon, karena harga saham Bank Danamon lebih fluktuatif dibanding dengan BNGA. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Jaga kesehatan dan selamat mengoleksi bank yang masih murah tersebut. Silahkan pilih dan kita lihat bagaimana endingnya nanti. Kasih komen dan sharing di sini ya. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.